Dalam pelaporan saudari Rijah Mami dengan korban yang baru, beliau mengulangi tindak pidananya. Apakah ini sudah terpenuhi syarat untuk penahanan? Ini sudah terpenuhi. Tinggal ini kewenangan daripada teman-teman penyidik. Membalas konten tersebut dengan mengetek. Jelas itu ditujukan kepada saudari Rijah Mami, yaitu dengan sebutan kupu-kupu malam. Jika ini tidak mampu dibuktikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-54 tahun keempat edisi Kamis 22 Februari 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini kita akan membahas isu yang tengah viral juga di tengah masyarakat kita, yaitu tentang selebgram asal Aceh Cut Wahyuni Rosita alias Cut Bull yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh kekasih atau media Imam Mashkur Yuni Mauliza. Namun Senin lalu perkara Cut Bull dilaporkan kembali dengan dugaan pelecehan dan penghinaan terhadap saudari Rijah Rahmami. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang tersangka kasus pidana tak ditahan. Siapa di belakang Cut Bull bersama narasumber kita, Putra Safrija SHCME. Beliau adalah pengacara Rijah Rahmami. Assalamualaikum Bang Putra. Waalaikumsalam kakak. Bang Putra apa Bang Safrija nih? Bang Putra aja. Oke, Bang Putra, apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik kak. Oke, terima kasih Bang Putra sudah hadir ke PTM. Hari ini kita berbicara tentang tersangka kasus pidana tak ditahan. Siapa di belakang Cut Bull. Tapi sebelum ke tema nih Bang Putra, kita juga mau tahu nih sejauh mana sudah perkembangannya. Kalau dulu sebagai kuasa hukum Yuni ya, yang terkait tentang kematian Imam Mashkur. Nah, kan ada isu nih Bang Putra, itu dihukum mati terus tiba-tiba jadi hukum penjara seumur hidup. Seumur hidup ya. Kenapa bisa seperti itu? Ini kayak penonton kecewa nih. Masyarakat Aceh seolah dimainkan secara hukum. Ini seperti apa nih Bang Putra? Baik, kita dari tim penasihat hukum di bawah Hotman dan Wawan Aceh, kita sudah berupaya maksimal untuk kasus Imam Mashkur dengan tuntutan yang maksimal. Yang awalnya sebelum kita tangani kasus Imam Mashkur, informasi yang kita dapatkan ini bakal dikenakan pasal 351, yaitu penganiayaan. Jadi kita melakukan advokasi, mendorong sehingga kasus Imam Mashkur terpenuhnya 340 pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana untuk hukuman maksimal yaitu hukuman mati dan seumur hidup. Dalam proses persidangan bersama auditor militer, jaksa penuntutnya ya kalau di pengadilan negeri, sudah menuntut dengan ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Kewenangan yang memutuskan ada di hakim. Ya. Mungkin dengan segala pertimbangan hakim, sehingga si pelaku pertimbangan apa tuh? Apakah misalnya dapat Anda sebagai kuasa hukum terima nggak dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup dengan kasus yang seperti itu memang dianiaya dan direncanakan ini Bang Putra? Mungkin ringannya unsur perencanaan sehingga hakim menjadi pertimbangan memutuskan ini seumur hidup walaupun dengan alasan yang lain, punya keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kita dari tim kuasa hukum sudah meminta kepada auditor militer tetap melakukan banding ke hukuman mati. Putusan banding belum kita terima, mungkin nanti kalau putusan banding sudah turun, kita ketemu lagi untuk. Berarti ini proses ya? Masih proses berjalan di banding. Karena mereka juga banding, dari penasihat hukum mereka banding. Oh, berarti belum ditetapkan secara sah ini untuk penjara seumur hidup? Belum, mereka menyatakan banding dan kita menyatakan banding. Oke, dan itu kapan finalisasinya? Kalau untuk final turun bandingnya, kita masih menunggu, belum update ya. Mungkin kalau ini kita bisa update di sistem SIPP, Mahkamah Militer, Peradilan Militer, Otmil 02, kita nggak salah. Nanti pokoknya kalau udah turun mereka pasti bakal kabarin. Yang jelas dua-duanya melakukan banding. Kita tetap meminta dengan hukuman mati dan mereka pasti membelanya keluar daripada hukuman seumur hidup. Pembelaan itu atas dasar apa ya Bang Putra? Kalau yang kemarin kita dengarkan ya biasa dalam pledoi ya di persidangan tidak terpenuhi unsur perencanaannya. Dikarenakan dari awal niat mereka itu untuk menganiaya, memeras, mendapatkan keuntungan, ya mungkin dalam prosesnya ada perlakuan di luar kontrol sehingga menyebabkan si tersangkanya mati. Tetapi kita ngelihatnya nggak di situ. Nah, di saat si pelaku itu sempat menelpon ibunya, itu punya jeda waktu dan unsur perencanaan terpenuhi. Beliau masih sempat korbannya dibawa ke rumah sakit. Bukan malahan dilakukan seperti apa yang pernah diberi ancaman kepada keluarga, dibunuh lalu dibuang ke sungai. Dan itu terjadi.
Jadi hukuman mati yang dirasakan oleh keluarga Imam Maskur ini adalah hukuman mati pembunuhan berencana gitu. Jadi unsur 340-nya ya kita dari perspektif kita ini sangat Kalau memenuhi misalnya Anda gitu. sebagai kuasa hukum melihat kondisi hukum kita ini timbang tindih nggak sih, Bang Putra? Misalnya tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Dengan kasus-kasus tertentu. Dengan kasus-kasus tertentu, Contoh seperti Imam Maskur ini kan orang-orang golongan di bawah ini. kalau kita lihat sangat kooperatif ya, sangat kooperatif, peradilan sangat cepat di pengadilan militer, dan mereka kan sudah memenuhi untuk tuntutan menggunakan pasal 340-nya, yaitu hukuman mati pembunuhan yang berencana. Oke, baik, itu masih sekilas ya terkait tentang perkembangan kasus Imam Maskur ya, Iya. Bang Putra. Tapi ini menariknya Bang, ini ada intervensi ini, ada istilahnya selebgram Aceh yang mulai muncul dari kasusnya si Yuni gitu, Iya, sampai benar, hari benar. ini double sama kasus tapi beda korban. Itu seperti apa sebenarnya kasusnya nih Bang Putra? Dari awal saya terlibat dalam tim pengacaranya untuk Yuni Mauliza. Mungkin sebelum-sebelumnya kita beda titik fokus ya. Kita masih fokus di perkaranya Imam Maskur. Dan sekarang saya membantu lagi tim untuk perkaranya Yuni Mauliza ya. Untuk perkara Yuni Mauliza kan coba ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin yang jadi pertanyaan apa nih? Kenapa beliau tidak ditahan gitu ya? Ya, itu pertanyaan kenapa ketika sudah jadi tersangka, kemudian ini tim penyidik tidak menahan ya? Prosedur Betul. penahanan itu kan kita temukan dalam KUHP ya, ditentukan dalam KUHP pasal 21, yaitu di sana ada syarat objektif dan subjektif. Dalam artian yang awalnya Cukbul tidak ditahan, mungkin tidak ada kekhawatiran dari teman-teman penyidik bahwa yang diatur dalam syarat subjektifnya tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi tindak pidana. Itu. Nah, tapi hari ini sama kita lihat dalam pelaporan saudari Rijah Mami dengan korban yang baru, beliau melakukan mengulangi tindak pidananya. Apakah ini sudah terpenuhi syarat untuk penahanan? Kita dari kacamata hukum, kita tim PH sudah diskusi, ini sudah terpenuhi. Tinggal ini kewenangan daripada teman-teman penyidik. Seperti itu. Terus Anda melihat tim penyidik ini apakah memang serius atau kurang serius ini dalam menangani kasus undang-undang atau ITE ini, Bang Putra? Karena kan yang menjadi tersangka ini kan selebgram Aceh gitu. Kita nggak melihat siapa yang terlapor. Hadirnya kita di sini, kita ingin membela hak-hak hukum daripada klien kita. Itu satu. Terus mengenai bagaimana kinerja, hari ini kita sangat mengapresiasi. Mereka sangat kooperatif dalam menangani perkara ini. Mungkin mereka masih harus melakukan gelar atau kuatnya unsur dilakukan penahanan terhadap Cukbul. Mungkin saya rasa seperti Tapi itu. kan ada kejanggalan tadi antara objektif dan subjektif yang Anda lihat di pasal KUHP tadi. Ini kan baru ditemukan atas postingan dia, saya lupa di tanggal berapa. Makanya pelaporan sudah kita lakukan. Nah, mungkin setelah ini, mungkin juga dengan momen-momennya. Enggak, pada momentum kasus pemilu. Yuni sebelumnya juga harusnya kan pas menjadi tersangka kan ditahan dulu, jangan berkeliling kemana-mana nih si Cukbulnya. Ya itu kembali lagi syarat subjektifnya mungkin tidak ada kekhawatiran dari penyidiknya gitu. Tapi sekarang ada kekhawatiran aja terpenuhi untuk ditahan, ada kekhawatiran apalagi sudah terjadi. Jadi ini masih kita terus berdiskusi dengan teman penyidik, nah, seperti apa langkah-langkah dari kawan-kawan penyidik selanjutnya. Berpotensi ditahan nggak nih Cukbul atau memang lagi-lagi diabaikan? Kalau saya penyidik saya tahan. Cuma ini kembali lagi kepada kewenangan penyidiknya. Karena kan syarat subjektif itu apa yang dirasakan secara subjek oleh si penyidiknya. Ada khawatir tidak? Nah, bahkan kalau sekarang ini bukan lagi kekhawatiran, itu sudah dilakukan gitu. Pengulangan tindak pidana. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit Bang Putra kepada pemirsa PHTM yang ada di rumah terkait apa sih sebenarnya kasus yang terjadi untuk tersangka ya, misalnya Cukbul ini kepada Riza Rahmami. Ini dengan tanda kutip menyebutkan kupu-kupu malam, itu seperti apa sebenarnya? Iya, Kasusnya benar. seperti apa ya? Riza Rahmami kan saksi di dalam kasusnya Yuni. Beliau sebagai saksi, jadi ada berita di media yang beliau melakukan postingan ulang, mungkin tersinggungnya Cukbul. Di situ ada redaksi yang disampaikan oleh saudari Riza Rahmami. Perkataan kita adalah menentukan siapa identitas kita. Nah, gitu. Mungkin beliau pemahaman lain, identitas sopan dan lain sebagainya, sehingga membalas konten tersebut dengan mengetek. Jelas itu ditujukan kepada saudari Riza Rahmami, yaitu dengan sebutan kupu-kupu malam. Jika ini tidak mampu dibuktikan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Cukbul, ini pemberitaan bohong dong. Diatur oleh pasal 28
UUT. Oke, itu tahun sebentar. 2024. Sebelum ke situ, ada status dari Rija Rahmami tadi, perkataan yang kita ucapkan akan menunjukkan identitas kita. Itu apakah status yang memang di-mention ke Cutbul atau bukan? Tidak di-mention. Dia hanya meng-repost daripada pemberitaan di salah satu media yang pemberitaannya itu penetapan tersangka terhadap Cutbul gitu. Jadi tidak ada ditujukan kepada Cutbul. Tapi sedangkan media ini memberitakan tentang Cutbul. Tentang Cutbul. Nah, kita nge-repost dong, kita bukan tuju. Tetapi postingan yang dilakukan oleh Cutbul dalam story-nya itu jelas beliau men-screenshot daripada akun Instagramnya saudari Rija Rahmami. Wajar nggak sih misalnya kalau dari kacamata kuasa hukum misalnya ketika si Rija Rahmami ini ya mention misalnya status itu dengan berita terkait Cutbul, wajar nggak kalau Cutbul membalasnya? Kalau ada efek tersinggung di situ? kalau itu kita tidak tahu, mungkin kembali lagi bagaimana perspektif Cutbul melihatnya gitu kan. Tapi itu pemberitaan yang normal. Perspektif Anda sebagai kuasa hukum. Untuk misalnya melihat statusnya si Rija Rahmami ini, dan itu kan berita itu berita tentang Cutbul. Dan itu perkataan yang kita ucapkan akan menunjukkan identitas kita. Apakah memang itu disengajakan mention berita tentang Cutbul? Mungkin pemberitaan ataupun pencerdasan publik ya. Kan banyak sekarang penggiat-penggiat sosial media kita di Aceh terutama yang itu mereka melakukan postingan-postingan bukan lagi dalam lingkup kreatif dan lain sebagainya, mungkin hanya sekedar pemberitaan bahwasanya ya kualitas identitas kita itu tergantung seperti apa berita yang kita sampaikan gitu. Nah, tergantung dalam bentuk ucapan kita. Saya rasa itu masih kata yang abstrak gitu. Dan bukan di postingnya akun Cutbul, tapi dia menge-repost adalah berita tentang Cutbul gitu. Nah, ini dia. Jadi tetapi ya sangat nggak etis kalau itu balasannya. Kupu-kupu malam itu kita temukan dalam kamus. Oke, jadi setelah itu Cutbul membuat status dengan mention Instagram Rija Rahmami dengan mengatakan kupu-kupu malam. Iya, benar. Itu berita benar atau bohong, tinggal Cutbul membuktikan di proses penyidikan nantinya. Alasan apa misalnya Cutbul mengatakan bahwa itu identik dengan kupu-kupu malam? Ya nggak tahu, mungkin beliau juga ada sering di situasi perdebatan yang seperti itu. Sebelumnya kita ngelihat penggiat sosial beliau yang nggak jauh-jauh dengan circle itu, ya kita nggak paham atas dasar apa. Makanya ini dia perlu buktikan apa yang dia katakan. Gitu. Ini kan dia jelas pencemaran nama baik dong. Oke, secara KBBI kupu malam itu identik seperti apa? Pelacur. Iya. Jadi itu masuk ke pasal 28 KUHP. Kita resume perkara yang sudah kita buat, kita sudah gelar dengan tim kuasa hukum. Ya, pasal 28 itu masuk karena dengan sengaja pemberitaan bohong yang membuat kerusuhan di tingkat masyarakat. Gitu. Pasti dong keluarganya komplain. Dan juga kita tim kuasa hukum, Rija kan juga Rija Rahmami ini juga yang terlibat dalam tim Hotman dan Wawan Aceh yang mengadvokasi perkaranya Imam Maskur. Jadi kita bergerak gitu. Oke, tapi ini kan menjadi istilah kata-kata ya, kupu malam. Bisa jadi misalnya Cutbul berpikir kupu-kupu malam ya memang kupu-kupu malam, tidak ada makna atau tidak ada untuk sekelas itu orang berpikir sekilas tentang itu gitu. Itu sangat tidak mungkin gitu. Kupu-kupu malam baik dalam lirik lagu Peter Pan yang sedang kita dengar itu menceritakan tentang wanita malam yang profesinya sebagai seorang pelacur. Oke, Rija Rahmami profesinya sebagai apa? Sebagai admin di kantor hukum PSI and Partner. Kantor hukum yang saya sendiri sebagai chairman ya. Oke, jadi Rija Rahmami ini merasa tertuduh terhadap atau merasa dilecehkan atau merasa dicemari nama baiknya akibat statusnya Cutbul. Kalau itu udah pasti deh Mbak, coba kalau itu ke Mbak Mina gitu ya. Enggak, maksudnya itu dia merasa sehingga dia meminta kuasa hukum untuk memproseskan untuk. Iya, untuk kita melakukan pelaporan, beliau sebagai pelapor. Karena dia kan menyebut dalam videonya, bukan tulisan. Malahan sebelumnya ada kata-kata lain yang tidak sopan, perkataan bodoh. Oke, kata-kata kupu-kupu malam ini cukup untuk memenjarakan Cutbul? Kalau emang unsur terpenuhi, itu ranahnya ahli. Tugas kita di sini ya mendampingi saudari Rija Rahmami sebagai pelapor dikarenakan ada yang dirugikan dari sisi beliau. Baik nama baiknya, nama baik keluarga besarnya, bahkan nama baik kantor saya sendiri. Gitu. Jadi itu terpenuhi unsur dan tidak, itu ranahnya ahli bahasa. Atau ahli UITE besoknya. Oke, Senin lalu nih Anda juga melapor ya masalah ini ke penyidik. Ke PKT, Polda. Oh iya, ke Polda. Nanti apakah prosesnya pasti nanti ditunggu ya seperti apa? Iya, boleh. Oke, Bang, ini masih terkait tentang kasus pidana tak ditahan. Menurut Bang Putra nih sebagai kuasa hukum ya, tentu nggak cuma kasus ini ya ditangani Bang Putra. Susah nggak sih sebagai
kuasa hukum untuk melaporkan sesuatu yang melanggar ini ke tim penyidik dan tidak diproses atau seperti apa? Sepengalaman saya tidak ada kesulitan sih dalam proses pelaporan, termasuk dengan perkara cutbul karena kan juga diatur tenggangan waktu. Anda merasa adil nggak? Diadili nggak? Atau merasa ini nggak adil nih, tim penyidik nggak adil gitu? Belum kita temukan hal yang demikian. Bahkan di dalam case-nya Yuni, kasusnya kan terproses berjalan. Cuman memang untuk IIT ini sesama kita pahami pembuktiannya agak sedikit lama daripada case-case yang lain gitu. Mereka harus menghadirkan ahli bahasanya, ahli UTE-nya. Makanya terkadang kalau yang pencemaran nama baik yang menggunakan bahasa Aceh, UIT itu kebanyakan dari luar, harus mengartikan gitu. Kalau misalnya untuk status kupu-kupu malam ini, apakah sudah memanggil ahli bahasa sehingga Anda sebagai kuasa hukum ini langsung yakin melaporkan ke pihak penyidik? Itu ranahnya di tahap penyidikan, itu ranahnya teman-teman penyidik. Pasti, saya rasa pasti mereka konsultasi dengan ahli bahasa, ya tinggal ketetapan ahli bahasa. Tapi kan Anda sebagai kuasa hukum tidak hanya lapor-melapor dong, juga sudah kuat ini berapa persen kira-kira bakalan ditahan. Kalau kita udah 100%, makanya kita mau laporan. Sebelum kita membuat laporan, kita udah siapin dari semua perkaranya, kita sudah gelar. Ya, cuman kembali lagi kendalanya kita di sini. Di mana? Kita ini kan praktisi hukum gitu. Kan kembali lagi kepada ahli bahasanya besok. Seperti apa menilai dengan bahasa kupu-kupu malam. Tetapi mengacu kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, kupu-kupu malam itu nggak ada arti lain. Dia beda dengan kelelawar malam. Memang kupu-kupu malam yang artinya itu adalah bahasa kiasan tuh seorang pekerja seks komersial atau pelacur gitu. Oke. Walaupun nanti ada misalnya pengalihan bahasa yang menafsirkan yang lain, itu Anda bisa menerima nggak? Saya rasa tidak ada. Kalau memang ada, kita pertanyakan keahliannya. Kalau ada, Anda pertanyakan keahliannya. Iya, kita pertanyakan keahlian dia dalam menafsirkan sebuah bahasa istilah kupu-kupu malamnya. Ahli juga nggak sendiri dong, Kak. Maka di kasus yang sama ini sebenarnya dengan korban yang berbeda ini, Anda optimis kalau misalnya ini cutbul tidak bisa lari lagi? Kalau dalam kasusnya Yuni, pasal 27 yang diterapkan oleh teman-teman penyidik, mungkin masih bisa lari. Bukan masih bisa lari ya. Lari-lari ya. Tidak terpenuhi ancaman hukumannya, itu masih di bawah 5 tahun. Tapi pasal 28 mengatur ancaman hukuman itu 6 tahun. Dan kita akan terus berdiskusi dengan teman penyidik, ya gunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan. Kan ini kan dari pandangan Anda nih Bang Putra ya. Iya. Artinya di kasus 28 di pasal 28 ini KUHP ini kasusnya cutbul dengan melanggar aturan pasal 28 UTE ya. Korban yang berbeda kasus yang sama ini Anda optimis 100% ini betul-betul pelanggaran. Jika memang diterapkan apa seperti yang diatur dalam KUHP. Mengenai penahanan. Berarti kalau seandainya terpenuhi, kalau yang untuk case pelapornya Saudari Rejah Mami, terpenuhi secara objektifnya dan terpenuhi secara subjektifnya. Harus dikhawatirkan untuk beliau mengulangi tindak pidana karena sudah terbukti beliau mengulangi tindak pidananya dengan korban yang berbeda. Syarat objektifnya ancamannya dalam pasal 28 itu di atas 5 tahun, 6 tahun. 6 penjara ya. Dua-dua unsur terpenuhi, kalau masih belum dilakukan penahanan, tanyakan kepada teman penyidik. Nah, tanyakan kepada teman-teman penyidik, berarti Anda juga meragukan penyidiknya nih. Iya, kalau saya tidak ditahan penuh secara tapi saya yakin subjektif, tapi penyidik juga tidak menahan dengan alasan lain. Alasan lain kita kan nggak tahu, ini kan belum harus tahu semua kewenangan itu diatur oleh KUHP. Kita kan berbicara persoalan hukum yang diatur oleh kalau proses penahanan diatur oleh KUHP, kita diatur oleh KUHP, ada undang-undang yang mengatur gitu. Kerap sekali seperti itu. Masih ada upaya hukum yang bisa kita lakukan kan gitu. Jadi prosesnya terus dilanjutkan. Bahkan untuk case-nya Saudari Rejah Mami, kita akan tempuh sampai proses peradilan sampai tahap akhir. Berapa lama nih bisa berlangsung prosesnya nih Bang Putra? Setelah pelaporan misalnya hari Senin lalu. Tergantung tim kinerjanya teman-teman penyidik, mungkin bisa sampai 1-2 bulan ya untuk menetapkan dudukan perkaranya, untuk dudukan pasalnya terhadap case-nya cutbul ini ya. Oke, selama ini apakah Anda sudah pernah melapor dengan kasus yang sama yang memang betul-betul sudah dipenjarakan dengan kasus itu, atau ini baru perkara pertama yang kedua yang Anda sebagai kuasa hukumnya? Baru ini kalau untuk ITE. Oke, yang kalau yang lain udah aman, maksudnya kalau yang lain ada kasus-kasus yang lain?
Iya, untuk kasus yang lain kan kita tidak terlalu rumit karena UITE ini ya kembali tadi dia unsurnya itu harus terpenuhi oleh pendapat ahli gitu. Jadi mereka harus menghadirkan ahli dalam proses penyidikan, mereka harus menghadirkan ahli. Oke, kalau misalnya ini kan ada kuasa hukum Riza Rahmami ya. Iya. Dia juga. Salah satu ya, kita tim kuasa hukumnya rame untuk saudari Riza Rahmami. Oke, Bang Putra, ini juga sangat panjang nih. Soal ini resume laporan ya. Iya. Laporan terkait tentang ini yang akan Pencemaran nama baik. yang dibawa ke. Iya, itu akan diskusikan yang sudah kita diskusikan di saat pelaporan kita lakukan. Ya. Oke. Jadi mungkin bisa disampaikan nih Bang Putra kepada pemirsa PHTM yang ada di rumah terkait tentang tersangka kasus pidana. Tapi Anda penasaran nggak sih siapa di belakang Cutbul nih? Kalau kita lihat kan dia selebgram papan atas lah kalau di Aceh ya. Backingannya agak kuat nih. Anda merasa seperti itu? Kalau saya sih nggak ada kekhawatiran soal itu ya. Mau siapapun di belakang itu yang namun hukum harus ditegakkan, keadilan harus kita kejar. Ya semasi itu dalam dalam ranahnya undang-undang yang mengatur, ya kita minta itu. Nggak peduli mau siapapun belakang beliau gitu. Apakah ada ahli hukum dan lain sebagainya. Oke. Karena kan mungkin Anda merasa, oh ini mungkin ada cucu yang lain gitu ya. Selebgram gitu kan, jadi public figure, jadi susah nih proses kuasa hukumnya dalam pelaporan dan sebagainya sehingga tim penyidik juga ya mungkin terkesan seperti apa mungkin. Ya, kalau dengan adanya pelanggaran tindak pidana, pengulangan yang tindak pidana yang dilakukan oleh Cutbul, kan ini kita masih menunggu teman penyidik langkah apa yang dilakukan. Kita sudah sampaikan, sudah kita beritahukan yang bahwasanya ini tersangka sudah melakukan pengulangan tindak pidana, terpenuhinya syarat subjektif untuk ditahan gitu. Tapi ini kan masih butuh proses, mungkin mereka harus gelar lagi dan lain sebagainya. Belum ada sih kejanggalan yang seperti gimana yang kita temukan. Mau siapa di belakang beliau, cut dan lain sebagainya. Walaupun lumrahnya mungkin masyarakat melihatnya seperti itu ya. Ya, masyarakat kan melihat misalnya kayak Cutbul memang kontennya seperti itu. Nah, itu mungkin juga diperkarakan karena kasus sebelumnya ya, Bang Putra ya. Oke, Bang Putra, mungkin karena waktu terbatas silakan sampaikan kepada pemirsa PHTM yang ada di rumah terkait tentang bagaimana sebenarnya proses hukum dan tindak pidana yang ditahan ya, yang tak ditahan misalnya Cutbul ini tidak ditahan walaupun tersangka. Silakan Bang Putra. Soal penahanan itu diatur oleh KUHP, terpenuhnya 2 syarat, objektif dan subjektif. Jika salah satunya sudah terpenuhi, mungkin mereka sudah menggunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Tapi lebih kepada himbauan untuk kakak-kakak, adik-adik, abang-abang, siapapun penggiat sosial di Aceh, coba itu mulailah kita dikenal dengan konten-konten yang kreatif kita, mendidik, bukan dengan hal-hal yang konyol, apalagi hanya bisa untuk maki-maki atau cacian untuk orang lain. Coba kita dikenal itu dengan prestasi. Oke, harus cerdas bermedia sosial lah ya, benar. Tidak menghujat, kemudian tidak menjatuhkan orang lain, apalagi memfitnah nih ya. Benar. Karena ini juga perkara fitnah ini ya, apalagi identik dengan kupu-kupu malam. Mungkin kosakata yang memang betul-betul dirugikan sebelah pihak itu akan bisa membawa Anda ke pasal-pasal yang melanggar ITE. Baik pemirsa PHTM, terima kasih Bang Putra atas waktunya. Mungkin nanti ke depan kita akan mengundang juga ya pihak penyidik untuk hadir ke PHTM terkait tentang bagaimana kelanjutan kasus Cutbul. Baik pemirsa PHTM yang ada di rumah, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.